Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yusuf ayat 73 ya. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin. Qalu jazaa'uhu ma wujida fi rahli fa huwa jazaa'uhu kadzalika najzil zalimin. Jadi jamaah sekalian, di cerita sebelumnya Nabi Yusuf mengatur strategi. Ada satu cawan gelas atau apalah ya milik sang raja itu didelekno, apa didelekno itu ya, disingitno ya, disingitno, dimasukkan di karungnya Bunyamin. Jadi 11 saudaranya Yusuf yang datang meminta bantuan sembako itu masing-masing membawa wadah. Nah, dari situ disiasati supaya nanti sekiranya bisa ketemu Bunyamin di satu tempat kerajaan. Kalau nggak gitu kan orang kaget, siapa dia gitu kan. Jadi diatur strategi sedemikian rupa, dimasukkanlah gelas permatanya sang raja di karungnya Bunyamin. Nah, kemudian di skenario bahwa ada beberapa orang yang menuduh gitu. Kalian rombongan 11 saudara ini ada yang mencuri, seperti itu. Lalu di ayat ini berikutnya qalu tallahi, mereka membantah. Qalu, ya, kafilah anak-anaknya Nabi Yakub ini kemudian menjawab begini, tallahi, demi Allah, wa ma kunna sariqin, ya, laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi, sungguh antum semua, kalian semua yang di kerajaan Mesir ini tentu tahu bahwa kami datang ke sini bukan untuk membuat keonaran di bumi Mesir, apalagi sampai mencuri. Wa ma kunna sariqin, dan kami juga tidak mencuri. Qalu, ya, fama jazaa'uhu in kuntum kadzibin. Lalu yang menuduh itu ya membuat pernyataan begini, qalu fama jazaa'uhu, apa balasannya kalau kalian dusta, yang katanya kalian tidak mencuri tapi nanti setelah digeledah ternyata ada barang yang kalian curi, apa kira-kira balasannya? Qalu, kafilahnya ini, saudara-saudara Yusuf ini, jazaa'uhu ma wujida fi rahlihi fa huwa jazaa'uhu, pokoknya ada menemukan barang yang dituduhkan itu di antara karung kami, silahkan kami dihukum, silahkan kami dijadikan budak bahkan sekalipun. Kadzalika najzil zalimin, demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat zalim. Seperti itu jemaah sekalian. Jadi skenarionya luar biasa ya, untuk mempertemukan Bunyamin dengan Yusuf agar masuk ke istana kerajaan. Ya, fabada'a, nah lalu mulailah Nabi Yusuf memulai untuk memeriksa. Fabada'a bi'awiyatihim qabla wi'a'i akhi. Jadi Nabi Yusuf kemudian memulai memeriksa karung-karung di antara saudaranya tadi itu, di mana saudaranya belum tahu bahwa yang di depannya menteri itu adalah Yusuf. Ya, nah fabada'a bi'awiyatihim, lalu kemudian memeriksa sebelum memeriksa wadahnya Bunyamin. Semua diperiksa dulu. Nah, pada akhirnya summastakhrajaha min wi'a'i akhi. Lalu kemudian setelah diperiksa semua gak ada, tinggallah karungnya Bunyamin itu. Ternyata Yusuf menemukan barang itu di karungnya Bunyamin. Ya, kadzalika kidna li Yusuf. Demikianlah kata Allah, kidna, kami membuat sebuah siasat, skenario li Yusufa, kepada Nabi Yusuf. Maka naliyakhudha akhahu fi dinil maliki illa ayyasha Allah. Sajane Allah itu tidak ingin untuk menghukum beneran, itu enggak, hanya untuk merekayasa saja sebetulnya. Jadi ini politisasi ya. Ada namanya apa, di unsur politik itu kan ada seperti itu. Pencitraan yang sekiranya seakan-akan teraniaya untuk meningkatkan apa itu, animo masyarakat, kepedulian masyarakat, ada seperti itu. Ya, ini illa ayyasha Allah. Jadi liyakhudha akhahu fi dinil maliki,
bukan berarti untuk dihadapkan pada Raja Mesir. Illa ya Allah, kecuali Allah menghendaki agar nanti Yusuf ketemu dengan Bunyamin. Dari pertemuan Bunyamin itulah nanti supaya 10 saudaranya yang lain selain Bunyamin itu kemudian akan sadar, akan tahu bahwa orang yang di depannya menjadi menteri ekonomi itu ternyata dulu pernah disia-siakan, pernah dibuang di sumur, pernah dicuri dari ayahnya dan sebagainya. Seperti itu jamaah sekalian. Ya. Narfa'u darajatin man nasya, kami Allah berkehendak untuk mengangkat derajatnya orang-orang yang dikehendakinya walaupun dihinakan, karena menurut saudara itu nggak mungkin kalau Yusuf itu masih hidup. Kalau toh namanya tetap Yusuf yang jadi menteri itu, pasti mereka menyangka bahwa itu Yusuf yang lain, bukan Yusuf yang mereka buang waktu itu. Jadi tidak membayangkan sama sekali kalau ternyata Yusuf itu masih hidup. Ya, ini yang sekalian. Ya. Jadi Allah mengangkat derajatnya seseorang yang dikehendaki. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan di atasnya orang yang tahu itu ada yang lebih tahu. Akhir ayat ini juga menggambarkan kepada kula jenengan agar dengan kepandian kula jenengan, dengan wawasan kula jenengan, dengan titel kula jenengan, jangan berbangga diri. Kenapa? Di atas ilmu masih ada yang lebih tinggi lagi. Di atas orang yang pintar ada yang pintar lagi. Terus itu. Begitu kita dalam kekayaan juga begitu. Kita merasa kaya, ternyata masih ada yang lebih kaya lagi, kaya lagi. Disangka gudang garam itu kaya, ternyata gudang garam sekarang mulai bangkrut. Nah, kan kita tidak tahu itu. Jadi disitulah maka. Begitu pun sebaliknya ketika kita merasa miskin, jangan merasa miskin sendiri. Kenapa? Di bawah kita barangkali masih ada yang lebih miskin. Ketika kita diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan mengeluh dulu siapa, karena diuji Allah bukan sendirian. Ketika kita sakit, gitu kan, sakit hanya flu, batuk, itu di bawahnya masih ada yang lebih sakit lagi. Begitu seterusnya jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Nah, terus qalu iyasriq faqad saraqa akhul lahu min qablu. Barulah semua saudaranya Bunyamin itu berusaha bagaimana gandoli Bunyamin supaya tidak dipenjara, supaya tidak diangkut dibawa ke kerajaan, karena anggapan mereka Bunyamin dibawa ke kerajaan itu mau dipenjara, mau dijadikan budak sahaya, karena dianggap terbukti menyimpan, merahasiakan, mencuri barang berharga milik sang raja. Itu jamaah sekalian. Ya, qalu, maka saudara-saudara mereka mengatakan iyasriq. Nah, kalau memang Bunyamin dituduh mencuri, maka faqad saraqa akhul lahu min qablu. Aslinya kami ini sebelumnya juga pernah mencuri. Kalau sekarang ini Bunyamin diculik dibawa ke kerajaan, saya juga pernah menculik saudaranya bernama Yusuf. Ngomong seperti itu di depannya Nabi Yusuf. Ya apa gak mangkel bahkan. Ya, dendam kesumat di sini itu. Oh, kalian itu sebenarnya nyemplung aku di sumur, gitu kan? Seperti itu. Maka di sini fa asarraha Yusufu fi nafsihi, Nabi Yusuf merahasiakan kejengkelannya, ya, dan tidak menampakkan kepada mereka betapa mangkelnya ketika waktu itu diculik dari ayah beliau, dibuang di sumur dan sebagainya, direkayasa sedemikian rupa seakan-akan dilumuri darah dan seterusnya. Disinilah pembalasan Yusuf untuk merekayasa agar mereka kemudian merasa betapa sedihnya ditinggal saudara sang tercinta. Seperti itu jamaah. Qala antum syarrum makana. Yusuf mengatakan, oh kalian itu memang paling resek. Antum, kalian semua saudaranya Bunyamin, syarrun, paling buruk makanan, tempat kalian, kedudukan kalian, derajat kalian. Oh ternyata kalian itu apa itu paling rendah derajatnya. Oh saudaranya sendiri kok diculik dari ayah kalian, seperti itu. Wallahu a'lamu bima tasifun. Allah Maha tahu tentang hakikat apa yang terjadi, ya, apa yang dituduhkan, apa yang direkayasa oleh Yusuf itu. Allah semuanya yang menskenario melalui ilmu yang diberikan Allah kepada Yusuf. Lalu qalu ya ayyuhal aziz, oleh karena itu ya Allah, wahai Tuhan yang mulia, innalahu aban syekh, melas-melas akhirnya,
tolong bebaskan Bunyamin. Innalahu aban syaikhon kabiro, arek iki duwe bapak sing wis sepuh. Aban syaikhon kabiro, punya ayah yang sudah tua renta, yaitu bernama Yakub itu. Fakhud ahadana, daripada Bunyamin yang diambil yang masih kecil itu, wahai sang raja yang mulia, tolong ambil di antara kami saja sebagai gantinya. Fakhud ahadana makana. Itu Bapak Ibu, dibelani. Ya Allah, inna naraka minal muhsinin, wahai sang raja, kami melihat panjenengan adalah orang yang baik. Sang menteri, panjenengan adalah orang yang baik. Tolong kami di antara ini ambil saja, ya. Sampan apa jenenge apa? Nah, cara polisi itu kecak saya apa ya? Kecak ya. Nah, borgol saja saya sebagai gantinya. Jangan dia, kasihan. Ayahnya sudah tua renta. Mulas-mulas seperti itu. Ya, itu jamaah sekalian, ayat yang ke-78. Qala ma'adzallahi an nakhudha illa ma wajadna mata'ana indah inna idzal zalimun. Aku enggak mungkin, saya mohon perlindungan kepada Allah, tidak mungkin kami mengambil orang kecuali yang sesuai dengan kesalahannya. Illa man wajadna mata'ana indah, kecuali orang yang sudah terbukti mengambil sesuatu yang berharga di karungnya itu. Artinya Nabi Yusuf ini ya seadil gitu kan, bahwa betul-betul sesuai dengan kesalahannya. Inilah keadilan seperti itu, profesional, proporsional. Inna idzal zalimun, kalau sampai kami mengambil kalian sebagai gantinya, berarti kami termasuk orang zalim dong. Kita harus adil, siapa yang terbukti itu yaitu yang dihukum. Seperti itu jamaah sekalian. Masya Allah, sampai ke ayat 78 ini, lalu kemudian saudara-saudaranya sudah kehabisan akal untuk bagaimana membujuk sang menteri dan sang raja untuk membebaskan Bunyamin itu. Ternyata tetap tidak bisa. Nah, lalu apa yang terjadi? Apa yang mereka perbuat? Insya Allah kita diberikan panjang umur, kita lanjutkan di pekan depan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wa atina bil Qur'an. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin wa najjina min masya'ibid dunya wad din. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza ya Allah, wa fi sa'ir makan, wa fi sa'ir biladil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma qdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah wa hasil maqasidana ya Allah. وحسن مقاصدنا وطول عمرنا وتقبل توبتنا وأصلح ديننا ودنيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, berikan kami hidayahmu dengan Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai syafaat nanti di hari kiamat di alam barzakh kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami menerus membaca mengkaji Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai bacaan utama kami sehari-hari kami ya Allah, agar kami mendapat ridha panjenengan ya Allah. Ya Allah, melalui majelis yang barokah ini ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah bunda kami, seluruh jamaah kami, sesepuh kami ya Allah, baik yang sudah mendahului kami maupun yang masih bersama kami ya Allah, yang sudah mendahului kami ya Allah, khususnya Pak Amin ya Allah, berikan ampunan panjenengan ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, dan orang-orang tua kami yang masih bersama kami ya Allah, sehatkan mereka, bahagiakan mereka ya Allah, sembuhkan segala sakit mereka ya Allah, khususnya Bu Amin ya Allah yang sedang sakit, memberikan kesembuhan ya Allah, umur yang barakah ya Allah. Semua sahabat-sahabat kami, sesepuh kami, memberikan umur yang barakah ya Allah, kabul hajat kami ya Allah. Abang Qasim sekeluarga ya Allah, Mama sekeluarga, Mbak Mia sekeluarga ya Allah, dan Pak Amin sekeluarga, keluarga besar Darut Taqwa dan seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa ya Allah. Wabil khusus doa kami untuk teman-teman kami LBI Darut Taqwa, SD Darut Taqwa yang akan mengadakan wisata budaya
tanggal 2 Agustus nanti. Ya Allah, Engkau berikan kelancaran, keberkahan, keselamatan. Ya Allah, berangkat hingga pulang kembali ke Darut Taqwa, ya Allah, dengan membawa barakah ilmu yang bermanfaat. Dan kami semuanya mohon, ya Allah, kabul segala hajat, rezeki kami berlipat, senantiasa sehat walafiat. Engkau berikan hidup yang sekali ini, ya Allah, hidup yang mulia istiqamah, bisa berziarah ke Makkah Madinah, suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.